Kamu mencurahkan waktu, tenaga, dan perhatianmu padanya. Kamu selalu hadir, benar-benar peduli, dan berinvestasi padanya. Namun, pada akhirnya, dia memilih pria lain. Penolakan semacam itu tak dapat disangkal menyakitkan, rasanya seperti pukulan di perut, seolah-olah semua yang kamu berikan tiba-tiba tidak berarti. Tetapi inilah kenyataan pahit yang harus diterima, jika dia bisa pergi begitu mudah, dia memang tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Kesadaran itulah, justru disitulah letak kebebasanmu. Saat kamu berhenti memperjuangkan seseorang yang tidak menghargaimu, saat itulah kamu merebut kembali kekuatanmu. Saat itulah kamu benar-benar mulai menang. Karena sementara dia sibuk dengan orang lain, kamu sekarang memiliki kesempatan yang jauh lebih besar mengubah rasa sakitmu menjadi tujuan. Mari kita bahas mengapa melepaskannya adalah keputusan paling memberdayakan yang dapat kamu buat. Pertama, kamu baru saja mendapatkan kembali kekuatanmu. Saat ini, mungkin terasa seperti kamu kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi coba pikirkan dari sudut pandang lain, kamu baru saja diberikan sesuatu yang tak ternilai harganya, waktu, energi, dan kebebasanmu. Tidak ada lagi menunggu balasan teks darinya, tidak ada lagi mempertanyakan posisimu, tidak ada lagi berusaha keras untuk membuat hubungan berhasil dengan seseorang yang tidak memilihmu. Ketika dia memilih pria lain, biarkan dia pergi, bukan karena marah atau sakit hati, tetapi karena kamu terlalu menghargai dirimu sendiri untuk berpegang pada seseorang yang tidak melihat nilaimu. Seorang pria yang berpegang pada harga dirinya tidak mengemis untuk dipilih, dia cukup melangkah pergi, menyadari bahwa kehadirannya adalah sebuah kehormatan, bukan sekadar kenyamanan. Ini adalah momenmu untuk mengalihkan fokus dari dirinya kembali ke dirimu sendiri. Mudah untuk terjebak dalam pertanyaan tentang apa yang dimiliki pria itu yang tidak kamu miliki, tetapi itu adalah energi yang terbuang sia-sia. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang bukan karena dia pergi, tetapi karena makna yang kamu lekatkan padanya. Kamu pikir kamu kalah, tetapi sebenarnya kamu menang. Kamu memenangkan kejelasan, kamu memenangkan harga diri, kamu memenangkan kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih besar tanpa gangguan dari seseorang yang tidak melihat nilaimu. Bayangkan dua pria, satu melihat wanitanya pergi untuk pria lain dan dia terpuruk dalam keraguan diri, tenggelam dalam penyesalan. Yang lain, dia mengakui rasa sakitnya tetapi menolak untuk membiarkannya mendefinisikannya, dia melihatnya sebagai pengalihan, pertanda bahwa energinya lebih baik dihabiskan di tempat lain, pada tujuan, visi, dan masa depannya. Menurutmu, pria mana yang menjadi lebih kuat? Pria mana yang menjadi lebih menarik, bukan hanya bagi wanita, tetapi bagi kehidupan itu sendiri? Seorang pria yang mengetahui harga dirinya tidak pernah berpegang pada situasi di mana dia tidak dihargai. Dia tidak membuang waktunya untuk meyakinkan seseorang agar menghargainya, dia cukup mundur dan menginvestasikan energi itu pada dirinya sendiri, kesehatan, pola pikir, dan misinya. Disitulah letak kekuatan sejati, bukan dalam mengejar apa yang hilang, tetapi dalam meningkatkan diri begitu tinggi sehingga kehilangan dirinya menjadi penyesalan mereka. Jadi, biarkan dia membuat pilihannya, dan sementara dia sibuk mencari tahu apakah rumput tetangga lebih hijau, kamu akan terlalu sibuk membangun kehidupan yang begitu kaya dan memuaskan sehingga kamu bahkan tidak akan menoleh ke belakang. Saat itulah kamu benar-benar menang. Nomor 2, rasakanlah, tetapi jangan tenggelam di dalamnya. Jujur saja, kamu pasti akan merasakan sesuatu, tidak peduli seberapa kuat dirimu. Penolakan itu menyakitkan. Mungkin kamu marah, mungkin kamu kecewa, mungkin kamu memikirkan semua yang telah kamu lakukan untuknya, hanya untuk dia pergi seolah-olah itu bukan apa-apa. Tidak apa-apa untuk merasakan semua itu. Tetapi disinilah kebanyakan pria melakukan kesalahan, mereka membiarkan emosi itu menguasai mereka. Mereka membiarkan sengatan penolakan mendefinisikan nilai diri mereka, seolah-olah pilihannya adalah penghakiman atas keberhargaanmu. Namun, inilah kebenarannya, ketika dia memilih pria lain, saat itulah kamu menang. Coba pikirkan, apakah kamu benar-benar menginginkan wanita yang tidak mengenali nilaimu? Wanita yang ragu, bimbang, atau berpikir ada sesuatu yang lebih baik di luar sana. Saat dia pergi, dia memberimu hadiah, kejelasan. Dia menunjukkan bahwa dia bukanlah wanita yang tepat untukmu, tidak peduli seberapa keras kamu mungkin telah meyakinkan dirimu sendiri sebaliknya. Seorang pria stoik tidak mengejar apa yang bukan miliknya, juga tidak mengemis cinta seseorang.
Sebaliknya, dia memahami bahwa penolakan bukanlah kerugian, melainkan sebuah wahyu. Seorang pria stoik tidak lari dari emosinya, tetapi dia juga tidak membiarkan emosi itu mendikte tindakannya. Dia duduk bersama emosinya, mengakuinya, dan kemudian membiarkannya berlalu. Dia memahami bahwa perasaan itu sementara, tetapi keputusan yang dia buat saat ini akan menentukan masa depannya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Dia telah membuat pilihannya, sekarang saatnya kamu membuat pilihanmu. Apakah kamu akan membiarkan ini menghancurkanmu, atau akankah kamu menggunakannya untuk membangun dirimu menjadi sesuatu yang lebih besar? Alih-alih membiarkan rasa sakit menyeretmu ke bawah, gunakan itu sebagai bahan bakar. Setiap pria hebat dalam sejarah telah mengubah kesulitan menjadi kekuatan. Pikirkan tentang Michael Jordan yang dikeluarkan dari tim basket sekolah menengahnya, dia tidak merajuk, dia berlatih lebih keras. Pikirkan tentang Steve Jobs yang dipecat dari perusahaannya sendiri, dia kembali lebih kuat dan merevolusi industri. Kamu tidak berbeda, kamu memiliki pilihan untuk mengubah momen ini menjadi sesuatu yang dahsyat. Biarkan dia percaya bahwa dia telah menemukan sesuatu yang lebih baik, sementara kamu menjadi lebih baik. Kamu meningkatkan dirimu dalam segala hal, fisik, mental, finansial. Kamu menajamkan pikiranmu, membangun imperiummu, dan saksikan bagaimana kehidupan mulai bekerja untuk kentunganmu. Dan kemudian, suatu hari, ketika dia melihat ke belakang, dia akan menyadari bahwa pria yang dia tinggalkan tidak hanya melanjutkan hidup, dia telah melampaui apapun yang pernah dia bayangkan. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ini, pernahkah kamu membiarkan penolakan mendefinisikan nilai dirimu, atau pernahkah kamu menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menjadi sesuatu yang lebih besar? Pertumbuhan terjadi pada saat-saat ketika kita memilih disiplin daripada keputusasaan, tujuan daripada rasa sakit. Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Bagaimana kamu mengubah kemunduran menjadi kekuatan? Atau, jika kamu sedang dalam perjalanan peningkatan diri ini, cukup tulis, "Saya memilih untuk berkembang," di kolom komentar. Mari saling membangun. Nomor 3, diam itu segalanya. Banyak pria merasa perlu mendapatkan kejelasan, mereka berpikir jika mereka mengirim satu pesan terakhir itu, jika mereka mengatakan satu hal sempurna itu, mereka entah bagaimana akan membalikkan situasi menjadi menguntungkan mereka. Tetapi kenyataannya, respons yang paling kuat adalah tidak ada respons sama sekali. Diam adalah pernyataan pamungkas. Ia mengkomunikasikan kepercayaan diri, harga diri, dan kendali emosional. Ketika kamu pergi, tanpa mengemis, tanpa berdebat, tanpa menjelaskan, kamu mengirim pesan yang jelas, "Saya bukan pria yang berjuang untuk seseorang yang tidak menginginkan saya." Dan disitulah kamu menang. Lihat, ketika dia memilih pria lain, egomu mungkin terpukul pada awalnya, itu wajar. Kamu mungkin merasa tergantikan, seolah-olah kamu tidak cukup baik, seolah-olah kamu kalah. Tetapi mari kita ubah perspektif itu. Apa yang sebenarnya kamu hilangkan? Seorang wanita yang tidak cukup menghargaimu untuk memilihmu. Situasi di mana kamu harus membuktikan nilai dirimu kepada seseorang yang tidak menyadarinya dengan sendirinya. Itu bukan kerugian, itu pembebasan. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa penderitaan tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penilaian kita tentangnya. Epictetus berkata, manusia terganggu bukan oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang mereka ambil tentang hal-hal itu. Jika kamu melihat dia memilih pria lain sebagai penolakan, sebagai kegagalan pribadi, maka kamu menderita. Tetapi jika kamu melihatnya apa adanya, sebagai momen kejelasan, sebagai pengalihan menuju sesuatu yang lebih baik, maka kamu menemukan kedamaian. Kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah bersaing untuknya, kamu hanya bersaing melawan keterikatanmu sendiri. Dan inilah bagian yang tidak seorang pun memberitahumu, dia akan menyadari ketika kamu tidak mengejar, ketika kamu tidak bereaksi, ketika kamu tidak memainkan permainannya. Dia akan merasakan ketiadaan itu. Wanita terbiasa dengan pria yang mencoba merebut mereka kembali, membuktikan diri, meyakinkan mereka untuk mempertimbangkan kembali. Tetapi ketika kamu tidak melakukan semua itu, ketika kamu cukup menarik dirimu dari persamaan, dia akan mempertanyakan keputusannya. Karena sekarang, alih-alih melihatmu sebagai pria lain yang menginginkannya, dia melihatmu sebagai pria yang menghargai dirinya sendiri lebih dari dia menghargai validasinya. Kekuatan diam semacam itu langka, kuat, dan mengubah dinamika sepenuhnya.
Jadi, jangan buang waktumu meratapi seseorang yang membuat pilihan yang mengungkapkan prioritas mereka. Sebaliknya, buat pilihanmu sendiri, pilihan yang melayanimu. Pergilah, bukan karena marah, bukan karena dendam, tetapi dengan harga diri yang tak tergoyahkan. Karena saat kamu melakukannya, kamu berhenti menjadi pria yang kehilangannya, dan kamu menjadi pria yang dia lewatkan. Nomor 4, kamulah hadiahnya, bukan sekadar pilihan. Salah satu perubahan pola pikir terbesar yang perlu kamu lakukan adalah memahami bahwa kamu juga adalah hadiah. Terlalu banyak pria bertindak seolah-olah mereka perlu bersaing untuk mendapatkan perhatian seorang wanita, seolah-olah mereka perlu membuktikan diri layak untuk dipilih. Tetapi coba pikirkan, apakah pria-pria paling sukses, menarik, dan bernilai tinggi di dunia mengemis perhatian? Apakah mereka berjuang untuk orang-orang yang tidak melihat nilai mereka? Tentu saja tidak. Ketika seorang wanita memilih pria lain, insting pertamamu mungkin adalah merasa ditolak, seolah-olah kamu kehilangan sesuatu. Tetapi inilah kebenarannya, kamu tidak kehilangan, kamu menang. Kamu baru saja terhindar dari menginvestasikan waktu, energi, dan emosimu pada seseorang yang tidak sepenuhnya menghargai nilaimu. Dan jika dia tidak dapat melihat apa yang kamu tawarkan, itu kerugiannya, bukan kerugianmu. Seorang pria yang benar-benar memahami nilainya tidak mengejar seseorang yang dengan sukarela pergi. Dia menerima kenyataan dengan anggun, seperti yang diajarkan oleh kaum Stoa, menyadari bahwa beberapa hal berada di luar kendalinya, dan apa yang berada di luar kendalimu tidak pernah layak untuk disesali. Bayangkan ini, kamu berdiri di depan pintu istana megah, menawarkan seseorang masuk ke dalam kehidupan yang penuh kekuatan, stabilitas, dan tujuan. Jika dia berbalik dan memilih jalan lain, apakah kamu akan memohonnya untuk tetap tinggal? Atau apakah kamu cukup menutup pintu, mengetahui bahwa hanya mereka yang benar-benar melihat nilaimu yang pantas masuk? Beginilah cara seorang pria bernilai bertindak. Dia tetap tenang dan tidak terpengaruh, mengetahui bahwa harga dirinya tidak terikat pada pilihan orang lain. Wanita tertarik pada pria yang tidak gentar menghadapi penolakan, karena kepercayaan diri bukan tentang dipilih, tetapi tentang mengetahui bahwa apakah seseorang memilihmu atau tidak, kamu tetaplah kekuatan yang sama, kokoh, dan tak tergoyahkan. Itulah mengapa ketika dia memilih orang lain, kamu sebenarnya menang. Kamu bebas dari seseorang yang tidak sepenuhnya menghargaimu, dan sekarang kamu memiliki ruang untuk menarik wanita yang menghargaimu. Ingatlah perkataan Seneca, sebuah permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan, dan seorang pria tidak dapat disempurnakan tanpa cobaan. Momen ini bukanlah kerugian, ini adalah ujian kekuatanmu, ketenanganmu, dan harga dirimu. Apakah kamu akan membiarkan ini menggoyahkanmu, atau apakah kamu akan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk memurnikan dirimu, untuk menjadi lebih tak tergoyahkan? Seorang pria bernilai tinggi tidak hancur ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Dia beradaptasi, dia tumbuh, dan dia bergerak maju dengan tujuan. Ini adalah momenmu untuk merebut kembali kekuatanmu. Ketika dia memilih pria lain, jangan gentar, jangan mempertanyakan dirimu sendiri. Pergilah dengan kepastian seorang pria yang mengetahui nilainya, karena kamulah hadiahnya. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan, pernahkah kamu mendapati dirimu mengejar seseorang yang tidak benar-benar melihat nilaimu? Bagaimana rasanya ketika kamu akhirnya menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Saya ingin mendengar perspektifmu. Atau, jika pesan ini beresonansi denganmu, cukup ketik, "Saya adalah hadiahnya," di kolom komentar untuk menegaskan nilaimu. Mari kita teruskan percakapan ini. Nomor 5, tidak ada, bagaimana jika, teruslah bergerak maju. Setelah putus cinta, pikiranmu akan mempermainkanmu. Ia akan terus bertanya, bagaimana jika aku melakukan sesuatu yang berbeda? Bagaimana jika aku berusaha lebih keras? Bagaimana jika dia menyadari dia membuat kesalahan? Berhenti berpikir berlebihan, itu tidak akan mengubah masa lalu. Dia telah membuat keputusan, dan kamu perlu menerimanya. Seorang pria stoik tidak membuang waktu menulis ulang sejarah, dia bergerak maju. Dia tidak berpegang pada apa yang mungkin terjadi, dia fokus pada apa yang selanjutnya. Mungkin awalnya tidak terasa seperti itu. Egomu terpukul, pikiranmu berlomba-lomba bertanya-tanya apa yang dia miliki yang tidak kamu miliki. Tetapi kenyataannya, kamu baru saja mendapatkan kejelasan. Kamu baru saja menyingkirkan seseorang yang tidak melihat nilaimu. Itu adalah kemenangan, bukan kerugian.
Seneca pernah berkata, sebuah permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan, dan seorang pria tidak dapat disempurnakan tanpa cobaan. Ini adalah gesekanmu, ini adalah momen pemurnianmu. Pikirkan seperti ini, bayangkan kamu berinvestasi di sebuah perusahaan, tetapi setelah beberapa waktu, perusahaan itu mulai membuat keputusan yang sembrono, kepemimpinannya tidak selaras dengan nilai-nilaimu. Apakah kamu akan terus menggelontorkan uangmu ke sana, berharap itu berubah? Tentu saja tidak. Seorang investor rasional memotong kerugiannya dan memindahkan modalnya ke tempat lain. Itulah tepatnya yang terjadi di sini. Dia membuat pilihan, dia pergi. Sekarang kamu bisa menginvestasikan kembali energimu, waktumu, dan cintamu pada sesuatu atau seseorang yang benar-benar menghargainya. Ada kekuatan dalam diam, ada kekuatan dalam ketidakpedulian. Ketika kamu tidak mengejar, ketika kamu tidak mengemis, kamu mengkomunikasikan sesuatu yang kuat, aku utuh tanpamu. Aku tidak membutuhkan validasimu untuk mengetahui nilaiku. Dan itulah, temanku, saat kamu menang. Karena sementara dia pergi mencari tahu apakah rumput tetangga lebih hijau, kamu sedang membangun dirimu menjadi pria yang tidak menoleh ke belakang. Kamu akan melihatnya pada akhirnya, mungkin beberapa minggu dari sekarang, mungkin berbulan-bulan, tetapi suatu hari dia akan mengingatmu. Dia akan bertanya-tanya mengapa kamu tidak hancur, dia akan bertanya-tanya mengapa kamu tidak memperjuangkannya, dan saat itulah dia akan menyadari bahwa dia tidak memilih yang lebih baik, dia memilih yang berbeda. Sementara itu, kamu telah naik level. Kamu tidak hanya bertahan hidup, kamu berkembang. Nomor 6, jadilah pria yang tak bisa dia dapatkan kembali. Inilah rahasianya, balas dendam terbaik bukanlah membuatnya cemburu, bukan menunjukkan bahwa kamu telah move on lebih cepat darinya, melainkan menjadi seseorang yang tak bisa dia dapatkan kembali. Bukan karena kamu memainkan permainan pikiran, bukan karena kamu ingin dia menyesalinya, tetapi karena kamu telah berevolusi menjadi pria yang terlalu fokus pada pertumbuhan dirinya sendiri hingga tidak lagi peduli. Saat dia memilih pria lain, kamu mungkin merasakan sengatan penolakan, tetapi justru itulah momen kemenanganmu jika kamu memahami apa yang sebenarnya penting. Lihat, kebanyakan pria membiarkan penolakan menghancurkan mereka merenungkannya, menganalisisnya berlebihan, dan membiarkan emosi mereka lepas kendali. Tetapi kaum Stoa mengajarkan kita sesuatu yang krusial, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, terima apa yang tidak bisa, dan satu hal yang selalu bisa kamu kendalikan adalah menjadi siapa kamu selanjutnya. Jim, karir, pola pikirmu, ini bukan sekadar pengalih perhatian, ini adalah fondasi dari dirimu yang baru. Setiap repetisi di gym bukan hanya tentang terlihat lebih baik, itu adalah bukti kedisiplinanmu. Setiap jam yang dihabiskan untuk mengasah keterampilanmu, membangun imperiummu, dan memperluas pikiranmu adalah bukti bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh apakah seorang wanita memilihmu atau tidak. Ketika kamu melangkah ke dalam kekuatanmu dan merangkul jalan peningkatan diri, kamu menyadari bahwa dia tidak menolakmu, dia membebaskanmu. Dia memberimu ruang untuk menjadi pria yang seharusnya kamu jadi. Dan inilah yang selalu terjadi, ketika kamu benar-benar move on, ketika kamu berhenti peduli, ketika kamu menjadi lebih baik dari dirimu sebelumnya. Saat itulah dia mulai menyadarinya, hampir tak terhindarkan. Tiba-tiba, pria yang diabaikan telah menjadi seseorang yang tidak pernah dia duga akan kamu jadi, kekuatan yang diam, kehadiran yang tak tergoyahkan, kepercayaan diri yang tenang, itu menariknya seperti magnet. Mungkin dia menghubungimu, mungkin tidak. Mungkin dia mulai melihat storymu, bertanya kepada teman-temanmu tentangmu, atau mengenang masa-masa indah. Tetapi saat itu, sesuatu di dalam dirimu telah bergeser, masa lalu tidak lagi menahanmu. Ketika dia memilih pria lain, kamu mungkin tergoda untuk membiarkan itu mendefinisikanmu, tetapi mengapa? Pilihannya adalah miliknya, kekuatanmu terletak pada responsmu. Kamu bisa tetap terjebak di masa lalu, mengemis untuk sesuatu yang tidak lagi bermanfaat bagimu, atau kamu bisa membiarkannya memicu kebangkitanmu. Dan saat itulah kamu menang, bukan karena dia menyesalinya, bukan karena dia tiba-tiba melihat nilaimu, tetapi karena kamu tidak membutuhkannya untuk itu. Kamu telah membangun sesuatu yang lebih besar untuk dirimu sendiri, dan itulah sesuatu yang tidak dapat diambil siapapun darimu. Jika kamu telah sampai sejauh ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan, karena di sinilah transformasi nyata dimulai. Pernahkah kamu mendapati dirimu terjebak di masa lalu, menunggu seseorang untuk menvalidasi nilaimu? Tuliskan di kolom komentar dan bagikan pemikiranmu.
Jika pesan ini beresonansi denganmu, beritahu saya dengan berkomentar, tumbuh daripada menyesal. Mari kita teruskan percakapan ini. Tingkat selanjutnya bagimu dimulai sekarang. Nomor 7, waktu akan bekerja untuk kentunganmu. Awalnya, mungkin tampak seolah-olah dia tidak peduli kamu pergi, tetapi berikan waktu. Selama kamu tetap fokus pada dirimu sendiri dan menghindari tindakan putus asa, sesuatu akan bergeser. Semakin sedikit perhatian yang kamu berikan padanya, semakin dia mulai bertanya-tanya mengapa. Dan disinilah kesabaran menjadi kunci. Pria yang bereaksi secara emosional, yang mengejar, yang mencoba membuktikan nilai diri mereka, merekalah yang kalah. Namun, pria stoik menunggu, dia membiarkan waktu mengungkapkan kebenaran. Dan dalam banyak kasus, memang demikian. Seorang pria yang menghargai dirinya sendiri tidak mengemis perhatian, dia tidak hancur hanya karena seorang wanita memutuskan untuk menempuh jalan yang berbeda. Dia memahami bahwa ketertarikan bukanlah sesuatu yang bisa kamu yakinkan kepada seseorang, itu ada atau tidak ada. Dan jika dia bersedia memilih pria lain, maka sejak awal dia tidak pernah sepenuhnya yakin. Kamu lolos dari masalah besar. Pikirkan seperti ini. Bayangkan seorang raja di sinhasananya. Apakah dia mengejar seorang subjek yang memutuskan untuk meninggalkan kerajaannya? Apakah dia berdiri dan memohon mereka untuk kembali? Tidak, dia tetap duduk, mengetahui nilainya, mengetahui bahwa orang lain akan datang, mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan untuknya akan menemukan jalannya. Dia tidak panik, dia tidak merendahkan dirinya, dia bergerak maju dengan kekuatan dan martabat. Itulah pola pikir yang perlu kamu rangkul. Epicurus berkata, jika kamu ingin berkembang, berpuas dirilah dianggap bodoh dan dungu. Dengan kata lain, biarkan orang berpikir apapun yang mereka mau. Biarkan dia percaya dia telah menemukan sesuatu yang lebih baik, biarkan dia berasumsi kamu akan patah hati. Semua itu di luar kendalimu. Apa yang ada dalam kendalimu adalah reaksimu, disiplinmu, kemampuanmu untuk pergi dengan anggun dan fokus menjadi pria yang seharusnya kamu jadi. Saat dia menyadari kamu tidak mengejar, saat itulah keraguan mulai menyelinap masuk. Dia mulai mempertanyakan apakah dia membuat pilihan yang tepat. Mengapa? Karena wanita tertarik pada kepastian, pada pria yang berdiri teguh pada dirinya sendiri, dan tidak ada yang lebih menarik daripada pria yang tidak goyah, pria yang terus bergerak maju apapun yang terjadi. Awalnya, dia mungkin merasa gembira dengan pilihannya, terbawa oleh sensasi sesuatu yang baru, tetapi itu sementara. Ketika kegembiraan memudar dan kenyataan muncul, dia akan mulai membandingkan. Dia akan mengingat bagaimana kamu membawa dirimu, bagaimana kamu tidak merendahkan diri, bagaimana kamu dengan sederhana melepaskannya. Dan saat itulah beban keputusannya mulai terasa. Dia akan melihat perbedaan antara pria yang memiliki harga diri dan pria yang membutuhkan validasinya untuk merasa menjadi seseorang. Dan saat itu, kamu bahkan tidak akan peduli lagi karena kamu akan terlalu sibuk naik level, merangkul kekuatan ketidakpedulian, dan menyadari bahwa ketika seorang wanita memilih pria lain, dia sebenarnya sedang memberimu bantuan. Dia membersihkan jalan bagi orang yang tepat untuk masuk, seseorang yang melihatmu apa adanya, tanpa permainan, tanpa perlu validasi. Nomor 8, ketidakpedulian adalah kekuatan yang sesungguhnya. Wanita mengharapkan reaksi, mereka mengharapkanmu terluka, mencoba merebut mereka kembali, menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan atasmu. Tetapi apa yang terjadi ketika kamu tidak memberi mereka apapun? Saat itulah pergeseran kekuatan yang sebenarnya terjadi. Ketika kamu benar-benar berhenti peduli, bukan berpura-pura tetapi benar-benar acuh tak acuh, saat itulah dia mulai meragukan segalanya. Dia memilih pria lain. Bagus. Itu berarti kamu baru saja lolos dari masalah besar. Kamu tidak mengejar seseorang yang dengan sukarela pergi. Seorang raja tidak mengemis untuk mempertahankan seseorang di istananya, dia membiarkan mereka pergi, mengetahui bahwa nilainya tidak berkurang dengan ketidakhadiran mereka. Kebanyakan pria bereaksi secara emosional ketika seorang wanita pergi, mereka memohon, mereka bernegosiasi, mereka mencoba membuktikan nilai diri mereka seolah-olah nilai mereka bergantung pada apakah dia tetap tinggal atau tidak. Tetapi ini adalah pola pikir yang salah. Keputusan seorang wanita untuk pergi tidak mendefinisikanmu. Jika dia memilih pria lain, dia sedang menggunakan kebebasannya, dan begitu juga kamu. Pergilah tanpa kepahitan, biarkan dia membuat pilihannya, dan buatlah pilihanmu juga dengan fokus pada dirimu sendiri dan tujuanmu, bukan pada mengejar seseorang yang tidak melihat nilaimu. Kebenarannya adalah,
Seorang pria yang mengendalikan emosinya adalah pria yang tidak dapat dikendalikan. Saat kamu melepaskan diri dari hasilnya, kamu menang. Coba pikirkan, mengapa menurutmu wanita tertarik pada pria yang tidak terganggu? Karena pengendalian diri emosional adalah tanda kekuatan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kita seharusnya tidak terganggu oleh peristiwa eksternal, tetapi hanya oleh penilaian kita terhadapnya. Penolakan bukanlah kerugian, itu hanyalah pengalihan menuju sesuatu yang lebih baik. Kamu tidak ditolak, kamu dibebaskan dari seseorang yang tidak pernah ditakdirkan untukmu. Bayangkan seorang pejuang dalam pertempuran, dia tidak membuang energinya meratapi rekan yang gugur di tengah peperangan, dia bergerak maju dengan fokus karena kelangsungan hidup dan kemenangan membutuhkan disiplin, bukan gangguan. Beginilah caramu harus mendekati kehidupan. Seorang wanita yang memilih pria lain tidak lebih dari sebuah peristiwa, kamu memutuskan makna apa yang akan kamu lekatkan padanya. Kamu bisa melihatnya sebagai tragedi, atau kamu bisa melihatnya sebagai langkah penting menuju sesuatu yang lebih besar. Mari kita begini, jika seorang wanita memilih pria lain, dia menunjukkan dengan tepat di mana prioritasnya berada, dan jika prioritasnya tidak selaras dengan prioritasmu, mengapa kamu membuang sedetik pun merasa buruk tentang hal itu? Seorang pria yang mengetahui nilainya tidak meratapi apa yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya, dia berdiri teguh, mengetahui bahwa hidup terus berjalan dan bahwa apa yang ditakdirkan untuknya tidak akan pernah mengharuskannya mengemis atau menderita. Dan inilah puncaknya, ketika kamu move on tanpa kepahitan, ketika kamu membawa dirimu dengan kepercayaan diri yang tenang dari seorang pria yang baik-baik saja tampaknya, saat itulah dia mulai bertanya-tanya apakah dia membuat kesalahan. Saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar memiliki kekuatan atasmu sejak awal. Wanita tidak menyesal meninggalkan pria yang menangisi mereka, mereka menyesal meninggalkan pria yang menjadi lebih hebat setelah mereka pergi. Nomor 9, dia hanyalah sebuah bab, bukan seluruh ceritamu. Wanita ini, situasi ini, hanyalah sebuah bab dalam hidupmu, dan seberapapun sakitnya saat ini, bukumu masih terus ditulis. Bagian terbaiknya, kamu yang menentukan bagaimana bab selanjutnya akan berjalan. Dan jika kamu memainkannya dengan benar, momen kehilangan ini justru akan menjadi pendorongmu menuju sesuatu yang lebih besar. Saat ini, mungkin terasa seperti kamu telah kehilangan, seolah-olah kamu tidak cukup, seolah-olah dia melihat sesuatu pada pria lain yang tidak kamu miliki. Tetapi inilah kenyataannya, ketika dia memilih orang lain, saat itulah kamu menang. Karena apa yang sebenarnya dia lakukan adalah memberimu kejelasan, dia mengungkapkan sifat aslinya, menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang ditakdirkan untuk berjalan di sisimu. Seorang pria stoik tidak mengejar apa yang bukan miliknya untuk dipertahankan, dia tidak mengemis kasih sayang seseorang atau mencoba meyakinkan mereka tentang nilainya. Dia tahu nilainya tidak ditentukan oleh validasi eksternal, tetapi oleh bagaimana dia membawa dirinya dalam menghadapi kesulitan. Pikirkan tentang Marcus Aurelius. Dia memerintah sebuah kekaisaran, menghadapi pengkhianatan, berurusan dengan perang, namun dia tidak pernah membiarkan keadaan eksternal menggoyahkan fondasi batinnya. Dia memahami bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita, dan ini adalah salah satunya. Wanita yang pergi, yang memilih orang lain, membuat keputusan berdasarkan keinginannya sendiri, perspektifnya sendiri. Itu adalah perjalanannya, tetapi perjalananmu adalah tentang bangkit, tentang menajamkan fokusmu, tentang menjadi pria yang tidak perlu dipilih karena dia memilih dirinya sendiri. Lihatlah seperti ini, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana saat kamu berhenti mencari persetujuan, saat kamu benar-benar melepaskan diri, saat itulah orang mulai memperhatikanmu. Itu karena kepercayaan diri tidak dibangun di atas keinginan untuk diinginkan, tetapi dibangun di atas kegoyahan oleh siapa yang tinggal atau siapa yang pergi. Jadi, biarkan dia pergi, biarkan dia menempuh jalannya, karena dengan berbuat demikian, tanpa dia sadari, dia mendorongmu menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih disiplin. Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang hanyalah api yang memurnikanmu, keraguan itu hanyalah perlawanan yang mendahului pertumbuhan. Kamu tidak kalah ketika dia memilih pria lain, kamu menang karena sekarang kamu bebas, bebas untuk berkembang, untuk memfokuskan kembali, dan untuk membangun kehidupan yang begitu hebat sehingga suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kepergiannya adalah hal terbaik yang pernah terjadi padamu. Nomor 10, menang dengan melepaskan. Kemenangan sejati bukanlah mendapatkannya kembali, melainkan menyadari bahwa kamu tidak pernah membutuhkannya sejak awal.
Aku tahu sakitnya ketika dia memilih pria lain, rasanya seperti penolakan, seperti pukulan bagi egomu, seperti bukti bahwa kamu tidak cukup. Tetapi dengarkan aku, ini sebenarnya adalah momen kemenanganmu, bukan karena kamu bersaing dengannya, tetapi karena kamu baru saja mendapatkan kesempatan sempurna untuk naik level. Seorang wanita yang pergi, memilih pria lain, bukanlah kerugian seperti yang kamu kira, itu adalah kejelasan, itu adalah alam semesta yang menunjukkan dengan tepat siapa yang ditakdirkan untuk berada dalam hidupmu dan siapa yang tidak. Dan jika dia bisa pergi semudah itu, dia memang tidak pernah benar-benar menjadi milikmu sejak awal. Marcus Aurelius berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Jika kamu membiarkan situasi ini menghancurkanmu, itu bukan karena pilihannya, tetapi karena bagaimana kamu memilih untuk melihatnya. Coba pikirkan, berapa kali kamu melihat seorang pria mengejar wanita yang pergi, dengan putus asa mencoba membuktikan nilainya, mencoba membuatnya melihat keberhargaannya. Dan apa yang terjadi? Dia kehilangan dirinya sendiri, energinya menjadi putus asa, dia menjadi pria yang bergantung, bukan pria yang menarik. Tetapi pria yang menerima kenyataan, yang berdiri teguh dalam harga dirinya, yang pergi dengan kepala tegak, itulah pria yang benar-benar menang. Kamu menginvestasikan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dalam sebuah hubungan, berpikir dia adalah orangnya, dan kemudian suatu hari dia pergi. Mungkin dia menemukan orang lain, mungkin dia mengatakan dia sudah melampaui hubungan itu, mungkin dia hanya berhenti merasakan hal yang sama. Kamu bisa membuang energimu bertanya mengapa, kamu bisa memutar ulang setiap momen dalam pikiranmu, mencoba melihat di mana kamu salah, atau kamu bisa mundur selangkah dan menyadari bahwa ini adalah momen kebebasanmu. Kamu tidak perlu mengejar, kamu tidak perlu meyakinkannya tentang apapun, dia telah membuat pilihannya, dan sekarang kamu membuat pilihanmu. Kamu memilih untuk mengarahkan kembali energimu, alih-alih berjuang untuk merebutnya kembali. Kamu fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu membangun dirimu menjadi pria yang tidak hanya pulih dari kehilangan, tetapi berkembang karenanya. Dan ketika kamu melakukan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi, tiba-tiba kamu tidak pahit, kamu tidak terjebak dalam siklus, bagaimana jika kamu bergerak maju. Dan energi itu, kekuatan itu, itulah yang membuatmu benar-benar menarik, bukan hanya bagi wanita, tetapi bagi kehidupan itu sendiri. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana reaksimu terhadapnya yang penting. Kepergiannya bukanlah yang mendefinisikanmu, responsmu yang melakukannya. Dan ketika kamu memilih untuk merespons dengan tenang, dengan kekuatan, dengan tujuan, kamu tidak hanya menang, kamu menjadi tak terhentikan. Jadi, biarkan dia pergi, biarkan dia berlari ke pria berikutnya, kamu tidak kehilangan apapun, kamu mendapatkan segalanya. Karena saat dia memilih pria lain adalah saat kamu mendapatkan kesempatan untuk akhirnya memilih dirimu sendiri, dan itulah, temanku, kemenangan utama. Dan di sanalah intinya, saat dia pergi sebenarnya adalah saat kamu menang, bukan karena kamu memainkan permainan tertentu, bukan karena kamu membalas dendam, tetapi karena kamu menolak untuk kehilangan dirimu sendiri mengejar seseorang yang tidak melihat nilaimu. Ini bukan lagi tentang dia, ini tentangmu. Cara kamu menangani momen ini akan membentuk siapa kamu selanjutnya. Apakah kamu akan tenggelam dalam keraguan diri, atau akankah kamu bangkit dengan kekuatan yang tenang, mengetahui bahwa apa yang benar-benar ditakdirkan untukmu tidak akan pernah mengharuskanmu mengemis. Ini adalah kesempatanmu untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, untuk membangun dirimu menjadi pria yang tidak hanya move on, tetapi naik level begitu tinggi sehingga melihat ke belakang menjadi tidak relevan. Karena ketika kamu benar-benar merangkul nilaimu, ketika kamu berhenti mengejar dan mulai berkembang, saat itulah kehidupan mulai bekerja untuk kentunganmu. Jika pesan ini beresonansi denganmu, beritahu saya di komentar bagian mana yang paling menyentuhmu. Dan jika kamu siap untuk terus berkembang, lihat video di layar sekarang, mereka akan memandumu lebih jauh dalam perjalanan penguasaan diri, daya tarik, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan ini. Tekan tombol suka jika kamu menemukan nilai dalam video ini dan berlangganan agar tidak pernah melewatkan pelajaran lainnya. Terima kasih telah menonton, dan ingat, diammu bukanlah kelemahanmu, itu adalah kekuatanmu yang terbesar.